Salam kerahiman. Hari ini seri kerendahan hati bicara tentang menanggung penderitaan dengan rendah hati. Bisa dilihat dari nomor 786. Nasihat Bunda Maria kepada Suster Faustina. Ketahuilah putriku, bahwa meski aku diangkat ke martabat Bunda Allah, 7 pedang penderitaan menusuk hatiku. Jangan melakukan suatu pun untuk membela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Allah sendiri akan membela engkau. Nasihat yang diterima oleh Suster Faustina dari Bunda Maria. Kejadian persisnya yaitu pada tanggal 30 November 1936, 2 tahunan sebelum Suster Faustina meninggal. Pada waktu itu, Suster Faustina merasa sakit yang gak biasa menembus jiwanya. Dan dia menerima tugas raksasa dari Tuhan, yaitu membuat kongregasi baru. Dia tahu tugas raksasa itu melampaui kekuatannya. Dia tahu dia gak sanggup. Tapi karena perintah Tuhan sangat jelas kepada Suster Faustina, maka dia memutuskan untuk melaksanakannya. Mendapat tugas raksasa di kacamatanya Suster Faustina sebagai mendapat rahmat yang besar, rahmat yang luar biasa besar. Tapi ternyata rahmat itu menjadi beban dalam tanda kutip ya. Karena apa yang diminta oleh Yesus, apa yang harusnya dia lakukan karena dia ada dalam biara, dia punya superior, dia punya atasan, ternyata atasannya nggak percaya dengan tugas tersebut. Atasannya ragu-ragu. Itu yang membuat dia katakan dia menerima rahmat yang besar, tapi sekaligus dia menerima penderitaan, beban yang besar. Bahkan dipertegas di sana oleh Suster Faustina dikatakan bukan beban, tapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Bahkan Suster Faustina katakan lagi, bahkan hal ini bukan hanya bisa menjadi sumber penderitaan, tapi harus menjadi sumber penderitaan. Dengan pemikiran tersebut, maka dia katakan, aku minta kekuatan dari Allah. Allah yang menguatkan, Allah yang jadi perisainya. Kalau kita tahu cerita ini ya, mungkin kita bisa simpulkan seperti ini. Suster Faustina mendapat tugas yang besar, tugas yang berat. Kita pun mungkin dalam pelayanan, dalam hidup kita sehari-hari, apakah di keluarga, apakah di pekerjaan, atau ya di gereja pelayanan ya, kita pikir nggak mungkin saya lakukan tugas ini di luar kemampuan saya. Tapi karena perintahnya sangat jelas, maka yang dibutuhkan adalah ketaatan. Saya harus melaksanakannya. Ada banyak rintangan, betul. Dalam hidup kita sehari-hari juga enggak semuanya lancar. Ada banyak rintangan yang dialami oleh Suster Faustina adalah para superior enggak percaya, ragu-ragu dengan apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Dan ketidakpercayaan mereka membuat ini menjadi beban. Suster Faustina tertekan, begitu pula dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata kiri kanan yang diceritakan itu nggak percaya. Nggak mungkin, kamu nggak bisa, nggak mungkin lah kamu disuruh kasih tugas itu. Jadi bukan disupport, tapi bukan dihina juga ya, tapi ya menjadi tidak disupport, tapi menjadi sesuatu beban. Dalam hal ini, kita tahu Suster Faustina mendapat nasihat dari Bunda Maria. Begitu pula dengan kita.
mari kita datang kepada Bunda Maria. Dan apa nasihat Bunda Maria? Jangan bela diri. Kita kan sering juga dalam doa, dalam perkataan ya, kita sering bela diri. Saya mau berbuat baik, saya mau melakukan ini. Di sini Suster Faustina dikasih ajaran oleh Bunda Maria. Jangan bela diri. Itu salah satu ciri kerendahan hati. Bahkan selain itu Suster Faustina dikasih nasihat lagi oleh Bunda Maria. Tanggunglah segala sesuatu, jangan menolak, jangan menghindar. Tanggunglah segala sesuatu, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, tapi dengan rendah hati. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Bahkan penghiburan dari Bunda Maria kepada Suster Faustina, aku mendapat martabat predikat Bunda Allah juga bukan gampang-gampang. Ada 7 pedang. Ada 7 pedang penderitaan yang Bunda Maria alami. Semua kehidupan yang kita alami, kehidupan sehari-hari, sebetulnya itu menjadi ladang untuk latihan menjadi rendah hati. Karena Tuhan sangat menyenangi orang yang rendah hati. Silahkan direnungkan sepanjang hari ini untuk menjadi atau untuk mulai belajar menjadi orang yang rendah hati dan mohon pertolongan pada Bunda Maria. Terima kasih. Salam kerahiman. that I may sing your praises now and